Dulu gue kira fotografi itu ya cuman asal jepret aja. Terus gue juga ngira kalau foto yang bagus itu dilihat dari estetiknya aja. Tapi setelah gue belajar mata kuliah fotografi, gue salah besar. Dan lu mau tahu nggak foto yang bagus itu gimana? Tonton videonya sampai habis. Oke, sebelum itu kenalin dulu nama gue Rizdiana. Saat ini gue merupakan mahasiswi ilmu komunikasi semester 4. Buat lu yang ngira masuk ilmu komunikasi itu cuman diajarin cara ngomong aja, lu salah besar. Of course ya, di sini tuh kita juga diajarin gimana caranya fotografi yang baik. Nah, kalau di kampus gue sendiri, kita tuh dapat mata kuliah fotografi itu di semester 3. Nah guys, di video ini gue akan sharing pengalaman belajar gue saat belajar mata kuliah fotografi sebagai mahasiswi ilmu komunikasi. Buat lu nih ya yang penasaran seputar mata kuliah fotografi itu ngapain aja, atau buat lu yang penasaran anak ilmu komunikasi itu belajar apa aja sih, lu wajib nonton video ini sampai habis. Oke, kita mulai dari pembahasan mendasar terlebih dahulu. Kenapa sih kira-kira anak ilmu komunikasi itu harus belajar fotografi juga? Yang pertama, untuk mendukung storytelling yang kuat. Sebagai anak ilmu komunikasi, tentunya bakalan sering menyampaikan pesan, baik bentuknya jurnalistik, iklan, media sosial, atau dokumentasi. Maka dari itu, foto yang baik itu bisa memperkuat pesan dan menarik audiens. Lanjut, yaitu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi visual, di mana komunikasi itu nggak hanya disampaikan lewat kata-kata aja, tapi bisa disampaikan lewat visual. Selanjutnya bisa mendukung pembuatan konten digital. Contohnya sesimpel profesi content creator atau jurnalis. Nah, dengan belajar fotografi, at least lu udah paham cara kerja kamera gimana, pengambilan gambar yang bagaimana, dan masih banyak lainnya. Kenapa anak ilmu komunikasi itu harus belajar fotografi? Buat kalian yang bertanya-tanya, apakah fotografinya itu bakalan diajarin dari dasar banget atau enggak? Nah, of course ya guys, di sini tuh kita bakalan diajarin dari dasar banget. Jadi buat kalian yang belum tahu dasar-dasarnya nggak usah khawatir. Nah, alhamdulillahnya guys, kelas gue tuh dapat dosen yang bener-bener tuh enak banget. Kayak beliau tuh cara menyampaikannya tuh bikin paham, terus materi yang disampaikan itu bener-bener sedaging gitu guys. Jujur gue nggak tahu kalau dosen lain itu cara penyampaiannya gimana, tapi ya lagi-lagi gue bener-bener bersyukur dapat dosen yang cara menjelaskannya enak, terus materi yang disampaikan tuh bener-bener bikin paham gitu loh. Oke, jadi di awal perkuliahan kita bakal dijelasin jenis-jenis kamera itu ada apa aja sih. Nah, jenis-jenis kamera itu ada mirrorless sama DSLR. Sepemahaman gue, DSLR itu di dalam bodinya ada cerminnya. Nah, saat lu lihat lewat viewfinder, cahayanya tuh bakalan masuk lewat sana. Terus dipantulkan sama cermin ke prisma, lalu ke viewfinder. Karena ada sistem cermin ini, of course bikin bodi DSLR jadi lebih besar dan berat. Terus kalau mirrorless itu gimana? Nah, tinggal kebalikannya aja guys. Mirrorless itu nggak punya cermin, cahayanya langsung masuk ke sensor, terus juga bodinya itu lebih kecil dan ringan. Kalau kalian mau penjelasan lebih lengkap, kalian bisa lihat penjelasan sepuh-sepuh fotografi di channel YouTube, karena udah banyak banget tuh yang bahas. Selanjutnya kita tuh bakalan diajarin segitiga exposure. Apa sih segitiga exposure itu? Jadi segitiga exposure itu sepemahaman gue ini tuh kayak elemen-elemen yang saling berhubungan, dimana dengan adanya elemen-elemen tersebut tuh kita bisa mendapatkan pencahayaan dan exposure yang pas gitu loh. Oke, jadi segitiga exposure ini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada aperture, kemudian ada shutter speed, terus ada ISO. Oke, gue akan kasih penjelasan simple dulu. Aperture itu tuh simpelnya kayak bukaan lensa. Jadi aperture tuh fungsinya kayak mengatur seberapa besar lensa terbuka saat ambil foto. Kayak ini tuh untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Aperture ini tuh dilambangkan dengan F number kayak F4, F8, dan seterusnya. Lanjut, ada shutter speed. Fungsinya ini tuh untuk mengontrol seberapa lama sensor kamera terpapar cahaya. Jadi semakin cepat shutter speed itu semakin sedikit cahaya yang masuk dan sebaliknya. Dan last ada ISO. ISO ini tuh membantu kita mengambil foto dalam kondisi cahaya yang rendah. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif sensor terhadap cahaya. Tapi semakin tinggi juga noise atau bintik-bintik yang muncul di foto. Nah, itu tadi penjelasan singkat seputar segitiga exposure ya. Mungkin kapan-kapan gue bakalan bikin video khusus tentang si segitiga exposure ini.
Lanjut guys, kita tuh bakalan diajarin seputar WB atau white balance. Jadi fungsinya white balance ini tuh mengatur suhu warna agar membuat foto kalian tuh lebih natural. Atau kalau kalian mau bikin suasana jadi warm atau cozy, kalian bisa pakai fitur white balance ini. Dan ya nggak kalah penting, di dasar-dasar fotografi kita bakalan diajarin tentang mode-mode kamera. Mode-mode kamera tuh kayak manual, terus ada auto depth of field, terus ada mode portrait, macro, landscape, sport, night, aperture priority, shutter priority, mode program, dan masih banyak mode lainnya. Setelah kita diajarin tentang dasar-dasar fotografi, selanjutnya kita diajarin tentang namanya komposisi. Nah, komposisi ini tuh bener-bener penting banget ya guys. Jadi kita tuh nggak asal cekrek aja, tapi bagaimana foto yang kita hasilkan itu bisa berbicara atau bisa menyampaikan pesan visual kepada audiens. Nah, untuk komposisi dalam fotografi itu contohnya ada leading lines, rule of third, symmetry, fill the frame, contrast, dead center, framing, depth of field, dan masih banyak lainnya guys. Oke, selain dasar-dasar fotografi dan komposisi, kita tuh bakalan diajarin tentang basic and creative shooting. Terus ada juga tentang fotografi still life. Nah, still life itu simpelnya kita ngambil gambar benda mati sebagai subjek utamanya, kayak buah-buahan, bunga, alat-alat rumah tangga. Nah, benda-benda ini ditata sedemikian rupa untuk menghasilkan komposisi yang baik dan menarik. Maka dari itu, penataan objek ini tuh nggak bisa sembarangan. Oke ya, mungkin gue bakal bikin video sendiri juga untuk menjelaskan lebih lengkap dari still life ini. Lanjut, kita tuh belajar seputar posing guide. Jadi posing guide ini tuh simpelnya kayak objeknya itu kayak model atau orang gitu lah ya. Nah, kita tuh diajarin gimana sih gaya atau pose yang bagus untuk model anak-anak, model keluarga, model pasangan, model cewek, model cowok, dan masih banyak lainnya. Lanjut guys, di pertemuan selanjutnya tuh kita bakal diajarin tentang street photography. Simpelnya, street photography ini tuh sepemahaman gue kayak seni memotret kehidupan sehari-hari di ruang publik. Jadi street photography itu kayak kita tuh mengambil momen kehidupan sehari-hari, terus mengambil gambar tanpa orangnya itu diarahkan, mengabadikan keindahan, emosi, kebingungan, dan ekspresi-ekspresi yang ada di masyarakat, atau kejadian-kejadian acak di tempat-tempat umum. Nah, selain street fotografi, kita tuh diajarin tentang landscape fotografi. Simpelnya, landscape fotografi itu kayak memotret gambar pemandangan alam dengan sudut pandang yang luas. Contohnya tuh kayak ruang-ruang alam yang terbuka luas. Terus fotografi ini tuh hampir atau bahkan tidak ada unsur manusia yang beraktivitas di dalamnya. Komunikasi sendiri tuh cukup identik ya dengan jurnalistik. Maka dari itu di fotografi kita juga diajarin tentang fotojurnalisme. Jadi fotografi jurnalistik itu kayak berita yang ditayangin lewat gambar. Jadi gambar yang kita ambil tuh kayak gambar asli tanpa ditambah-tambah atau gambar tanpa direkayasa. And ya nggak lupa juga di fotografi jurnalistik kita diajarin tentang etika jurnalisme. Contoh dari foto jurnalistik itu kayak foto demo. Foto demo yang baik itu tuh bisa menunjukkan emosi dari pesan dan ribuan orang. Intinya foto jurnalistik itu adalah foto yang bisa dipercaya dan harus asli tanpa direkayasa. Nah terus, tugas dari mata kuliah fotografi itu ngapain aja sih? Kalian pasti bertanya-tanya dan penasaran banget kan? Oke, jadi di perkuliahan sendiri itu ada namanya 14 minggu belajar ditambah 2 minggu UTS ditambah 2 minggu UAS. Jadi total ada sekitar 18 minggu. Nah itu dari sekitar 14 minggu belajar itu kurang lebih hampir setiap pertemuan tuh di mata kuliah fotografi itu gue selalu dapat tugas. Dimana tugas-tugas ini tuh harapannya kita bisa mempraktikkan langsung materi yang udah dipelajarin di kelas. Ya namanya aja praktikum fotografi, masa kita nggak praktik sih? Kalau ditanya apakah gue pusing dan merasa terbebani dengan adanya tugas yang hampir ada setiap minggu itu,
Jawabannya enggak ya guys, justru dengan adanya tugas itu gue bener-bener enjoy banget dan merasa bersyukur karena materi yang udah gue pelajarin di kelas tuh jadi lebih nempel gitu di otak. Ya intinya sih menurut gue fotografi itu bener-bener harus banyak-banyakin praktek aja sih. Sumpah ya, ini aku jujur dari pengalaman aku sendiri, aku bener-bener bersyukur dari adanya mata kuliah fotografi ini. Yang awalnya aku tuh bener-bener nol banget sama kamera, nol banget sama fotografi tuh, kayak mulai cara nyalain kamera itu aku nggak tahu, terus mode-mode kamera, fitur-fitur kamera, komposisi foto yang baik itu gimana, sampai akhirnya dengan selesainya matkul tersebut tuh wawasan aku seputar fotografi itu bener-bener bertambah guys. Bahkan nih guys, saat ini tuh jujur aja aku cukup ya kangen ya dengan tugas hunting foto itu. Karena selain ya ngerjain tugas, kita tuh bisa jalan-jalan juga. Nah, untuk tugas UTS dan UASnya gimana? Apakah kita ngerjain soal di kertas? Oh, tentu tidak ya guys. Sesuai namanya, praktikum fotografi. Maka dari itu tugasnya project pengganti UTS dan project pengganti UAS. Ya kita of course hunting foto lagi. Dan ya guys, gue mau cerita sedikit tentang project pengganti UAS. Nah dimana tuh kita harus hunting foto jurnalistik secara berkelompok. Jadi saat itu tuh temanya ada 3, yaitu ecotourism, cultural heritage, dan local economy. Jadi kita tuh hunting foto ke 3 tempat itu. Ya bisa dibilang cukup seru lah ya, ngerjain tugas sekalian jalan-jalan. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa gue sharing pada video kali ini. Karena kalau gue sharing semua videonya bakal panjang banget dan gak selesai-selesai. Jadi buat kalian yang tertarik dengan fotografi tapi gak mau masuk jurusan ilmu komunikasi, tenang aja guys. Kalian masih bisa belajar dari sumber-sumber di luar sana, kayak channel YouTube, terus pelatihan-pelatihan. Ya karena aku sendiri juga tuh gak selalu ngandelin materi dari dosen. Aku cari referensi lain kayak di YouTube atau di Instagram. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa tahu ya fotografi sebagai anak ilmu komunikasi itu ngapain aja. Dan buat kalian yang mau masuk ilmu komunikasi ya jangan takut guys, masuk aja. Karena so far sampai semester 4 ini masih seru kok. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, sekali lagi intinya belajar fotografi itu adalah mempelajari kamera yang kita punya. Karena setiap kamera itu punya pengaturan dan fiturnya masing-masing. Jadi maksimalkan kamera yang kalian punya untuk menghasilkan gambar yang sebagus mungkin.